فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari akidah Qairawaniyah. Wih, ada kasih tanda mana ya? Nah, muka surat 133 kan 132? Berapa? Masih 131? Yang di bawah qala Rasulullah. Oh, tayyib. Akhir-akhir 132, tayyib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husib udzib. Ini sudah belum? Barang siapa diperiksa, dia akan disiksa. Ya. Qalat Aisyah, qultu awalaysa yaqulullah, bukankah Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Faqal Nabi bersabda, innama dzaliki al-ard, itu hanyalah penunjukan saja, pemaparan, penyodoran. Engkau berbuat ini tanpa ditanya panjang lebar. Walakin man nuqishal hisab yahlik, tetapi barang siapa diteliti pemeriksaannya, dia akan binasa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekarang masuk ke muka surat 133. Yang ketiga, tuhsa a'malul ibad summa tuzan. Amalan para hamba dihitung, kemudian ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu naja, wa man khaffat mawazinuhu halak. Kata Imam Al-Qayrawani, maka barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, dia akan selamat. Dan barang siapa timbangan kebaikannya ringan, maka dia akan binasa. Qala Allahu azza wa jal, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Al-qista mansub, karena dia sebagai apa? Naat dari mawazin. Bang, tapi mawazin kan jamak. Kenapa naatnya tidak didatangkan jamak? Ya, kali ini naatnya adalah dengan apa? Dengan pola masdar lil mubalaghah, sangat adil. Asalnya sih al-mawazin al-muqsitah dengan isim fa'il muqsitah. Tetapi tatkala Allah mendatangkan masdar menunjukkan betul-betul sangat adil. Baik, naatnya dengan pola apa? Pola masdar. Untuk hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang dianiaya sedikit pun. Betul-betul Allah Maha Adil, satu darah pun tidak ada kezaliman. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun amalannya adalah seberat biji gandum, seberat biji sawi, kami akan mendatangkan itu. Ya, sekecil itu akan didatangkan. Baik. Makanya kata Nabi, walau qadiban min arak, walaupun hanya sekedar sepotong kayu sugi, kalau ada orang mencuri itu, maka itu akan ditampakkan nanti. Tayyib. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang memeriksa. Wa qal wal waznu yauma idzinil haqq, pada hari itu timbangan adalah benar, yaitu hakiki, bukan seperti yang diyakini oleh orang Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka mengatakan tak ada timbangan. Tapi apa? Sekedar gambaran Allah Maha Adil, tapi tak perlu timbangan. Kenapa tak perlu timbangan? Karena amalan itu tak nampak. Gimana amalan ada berat sekian-sekian? Ini wahyu ditentang dengan rasional, maka ini adalah sesat. Boleh sampai dikafirkan kalau tidak ada takwil dia. Tapi apa? Mubtadi'ah. Mereka adalah mubtadi'ah. Yang betul, Allah sudah mengatakan wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu adalah hakiki, bukan majaz. Betul-betul timbangan itu ada. Makanya Ahlussunnah sampai menetapkan dalam kitab-kitab akidah, timbangan betul-betul ada sesuai dengan kalam Allah Ta'ala. Dalil banyak sekali. Takkan semua dalil ini ditakwil, timbangan tak ada. Tapi maksudnya adalah Allah Maha Adil, dah itu aja. Karena kalau kita tanya, apa yang menghalangi untuk Allah mendatangkan timbangan? Dengan alasan apa kalian melarang Allah memiliki timbangan? Tak ada alasan. Cuma mereka yang sok tahu mengatur. Allah tak boleh punya timbangan.
amalan itu maknawi, tak boleh dibuat berjasad. Padahal Allah Maha Kuasa, Allah mampu menjadikan amalan yang maknawi itu berubah jadi hissi, betul-betul ada bobotnya, ada bentuknya, dan seterusnya. Baik. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka itulah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan, maka mereka itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Iya, sudah diberi kesempatan hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun atau berapalah. Tapi ternyata bagaimana timbangannya masih ringan macam itu, malah dosanya yang lebih berat. Gimana itu boleh terjadi? Padahal Allah sudah membantu banyak sekali. Dan juga apa? Banyak musibah untuk meringankan dosa kalian, menghapus dosa. Tapi kenapa masih timbangan kebaikannya masih kalah? Berarti memang kalianlah yang merugikan diri kalian sendiri. Bima kanu bi ayatina yadlimun. Disebabkan karena mereka menganiaya ayat-ayat kami. Datang ayat-ayat tetapi seakan-akan ayat itu tak pernah ada. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman pada orang yang buta di hari kiamat itu, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau meninggalkannya, maka pada hari ini engkau pun ditinggalkan. Ayat Allah mestinya ditaati, diambil pelajaran, diikuti, bukan malah dianiaya. Waqal fa'idha nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Kemudian apabila trompet telah ditiup, maka pada hari itu tidak ada nasab-nasab di antara mereka, dan mereka juga tidak saling bertanya. Maksudnya bagaimana tidak ada nasab? Nah, dijelaskan di dalam ayat Abasa, yaitu apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yaitu pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari anak-anaknya, dan seterusnya itu. Setiap orang memiliki kesibukan yang mencukupi dia, yaitu cukup untuk membuat dia tidak memikirkan yang lain. Seakan-akan tak ada nasab dulunya waktu di dunia itu. Dan mereka tidak saling bertanya. Walaupun ada nanti di masa-masa yang lain saling bertanya, fahal lana min syafi'in, dan semacam itu, apakah kami memiliki memberi syafaat, dan seterusnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan, maka mereka itulah orang yang kehilangan. Asal dari khasira adalah kehilangan, tapi sudah jadi bahasa kita, merugi. Merugikan diri mereka sendiri, berada di dalam jahanam dalam keadaan kekal. Kenapa? Setiap orang memiliki tempat duduk di surga dan tempat duduk di neraka. Ternyata tatkala kebaikannya itu ringan, lebih ringan daripada keburukannya, maka mereka kehilangan diri mereka di surga. Akhirnya tempat kosong di surga diambil oleh orang-orang yang beriman. Itulah yang dikatakan yaumut taghabun, orang yang saling mengalahkan dan saling merugikan pihak yang lain. Salah sendiri, bukan berarti menganiaya, bukan. Waqal fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat, maka dia berada di dalam penghidupan atau kehidupan yang memuaskan. Alhamdulillah kita sudah dapat pelajaran kemarin ya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir dari Dholi itu dengan penjelasan tambahan. Isyah, kenapa tak marbutah didatangkan, bukan ish atau aish? Karena yang diinginkan adalah tak marbutah ini menunjukkan apa? Menunjukkan penghidupan yang setara, yang tidak berubah-ubah, betul-betul senantiasa nikmat, senantiasa sempurna, senantiasa memuaskan. Tidak seperti kehidupan di dunia, kadang senang, kadang susah, terkadang berduka cita, terkadang bersuka cita, terkadang menang, terkadang kalah, dan seterusnya. Adapun di surga, senantiasa gembira, senantiasa bersuka cita, senantiasa berbahagia, dan seterusnya.
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka ummuhu hawiyah. Telah kita lewati dua tafsir di situ. Tafsir pertama apa? Yaitu dia jatuh ke dalam neraka dengan apa itu? Bi ummi ra'si, ya depan kepalanya yang jatuh duluan. Hawiyah yaitu jatuh, hawa yahwi. Atau makna yang kedua yaitu artinya tempat kembali. Tempat kembalinya adalah neraka yang namanya hawiyah. Intinya sama. Hawiyah sendiri neraka yang jauh di bawah tempat jatuh. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah engkau apa neraka tadi itu? Dan telah kita lewati, ini terjemahan yang sederhana, tapi secara balaghah menunjukkan betapa mengerikannya neraka tadi. Sampai seakan-akan orangnya menjelaskan neraka begini-begini, maka dibantah. Ma a'lama. Apa yang membuat engkau tahu neraka macam itu? Neraka lebih mengerikan dari itu. Menunjukkan pertanyaan jenis ini adalah untuk menjelaskan betapa sangat mengerikannya neraka itu. Tayyib. Kemudian dijawab oleh Allah sendiri, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, yang teramat panas. Tayyib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah setengah iman, setengahnya lagi adalah sholat. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kalau rajin mengatakan alhamdulillah, ini timbangan akan penuh. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi jarak antara langit dan bumi. Seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya pahala ini, pahala ucapan subhanallah walhamdulillah, jika dibentuk suatu jasad, dia menjadi makhluk yang sangat besar sampai memenuhi antara langit dan bumi. Tapi tentunya bukan sekarang ya. Nanti di hari kiamat baru tahu, oh betapa untungnya kalau saya rajin mengatakan subhanallah walhamdulillah, biar timbangan sangat berat. Baik. Apa sisi pendalilannya tadi itu? Tamla'ul mizan. Nah, ada timbangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang dicintai. Habib bermakna mahbub. Habibah mahbubah, yang dicintai oleh Ar-Rahman. Khafifatani alal lisan, terasa ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, namun dia berat dalam timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tayyib, rawahul Bukhari wa Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.